ditanya tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang salat. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jiharah. Naudzubillah. Barang siapa yang sengaja meninggalkan salat, jangan 5 waktu. Kita salat subuh, salat zuhur, salat asar teng saken. Allahu akbar, Allahu akbar kita dengar. Tapi kita sengaja wis aku atur ngaji jarno wis ya. Seumpama itu fakat kafara jihara, kafir singnya. Makanya paling bagus kita setiap mau tidur kita jangan lupa baca asyhadu an la ilaha illallah wa anta ya Muhammad Rasulullah. Kenapa kita tak takut? Waktu kita sekarang muslim, mungkin sekarang kafir, kita tak tahu. Yang pertama sholatnya. Yang kedua, ajaklah untuk menuntut ilmu agama. Karena seorang suami tidak mukul istri bukan takut pada istri. Istri tidak ngelawan pada suami bukan karena takut pada suami. Kenapa? Orang yang punya ilmu, orang yang ngaji itu faham tentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Istrinya cerewet, suaminya pingin mukul, dia tidak berani mukul. Kenapa? Fala yadribu ima Allah, aku dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memukul. Tapi dia tidak punya ilmu, enak aja. Kita selaku orang tuanya kadang naudzubillah, mulai kecil anak kita belum kena pukul, sudah gede, sudah nikah, dipukul oleh suaminya. Sakit hati enggak? Tapi orang tua tak boleh ikut campur. Di sini masalah, kebanyakan masalah di desa. Anaknya bentrok, orang tuanya ikut. Tidak boleh. Di hadapan negara, hukum agama dilarang, hukum Allah tambah di. Bagaimana orang tuanya kalau melihat hal begini? Maka orang tua terjun menjadi hakim. Siapa yang benar ya benarkan, siapa yang salah. Walaupun anak kita yang salah, kita bukan ikut campur. Kenapa? Sudah qabiltu nikah wa taswijaha, maka putus di hubungannya antara anak sama kedua orang tua. Beda sama anak laki-laki. Anak laki-laki terus kepada kedua orang tuanya. Tapi seorang istri kita, dia putus karena dinikahkan, karena nikah dengan Muhammad Amin, maka Muhammad Amin juga punya pikiran, iya istriku mel aku. Tapi walaupun mel aku ikut perintahku, tapi istriku punya bapak dan ibu. Yang mana juga tanggung jawabku. Nah, banyak kan sekarang orang nikah bawa anaknya, bapaknya ngarit mau sakit tak urus karena hukum agama nih hakku. Banyak kan disekolahkan sampai fakultas S2, S3, udah lulus diambil laki-laki lain, rugi tuh anak betok kan gitu ya. Saya punya anak perempuan juga hafal Quran, Bubarah. Anak saya terus sekarang sudah mau ke sarjana ini perempuan. Lulus dibawa laki-laki, rugi Pak. Rugi kayaknya. Tapi gimana tanggung jawab orang tua? Di sini amin ya. Yang ketiga, amanah saya, apabila mempunyai keluarga yang thayyibah, keluarga yang kata Allah Subhanahu wa taala, mawaddah, tempat warahmah, rahmat tempatnya pernikahan yang dibentuk kalau untuk mengikuti sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka diberikan titel namanya sakinah. Insyaallah mudah-mudahan kita sakinah. Apa sakinah? Ketenangan hidup. Rumah tangganya baginda Nabi Muhammad SAW itu belum pernah bentrok. Rasul SAW istrinya belum pernah bentrok. Marah-marahnya Rasul, marahnya itu nempeleng ke Aisyah, sebalik hidungnya cuma dicubit. Coba awak dewe. Piring terbang. Oh, kadang waduh naudzubillah. Itu ya. Terus yang ketiga, jangan gampang marah pada istrinya. Kalau sudah biasa marah, biasa gegeran tok pendino, istrinya tuh kebal, kupingnya kebal. Paling banter yang nenek. Betul. Kalau biasa marah pada istri begitu. Aku ada yang bertuanya, kak ngomong 60 juta, paling banter aku dia omongin nenek. Karena biasa, tapi kok jarang marah aja. Kita bentak 1 kali udah istri takut. Istri tidak mungkin taat pada Muhammad Amin kalau Muhammad Amin tidak menjadi contoh yang terbaik dalam rumah tangganya. Jangan contoh tuh Habib itu, Kiai itu, jangan. Istri jangan diberikan contoh pada orang lain. Yuk, diri kita nih, suami, wabil khusus, memberikan contoh pada suami istri.
konti kutu sholat kutu pak yaiku itu salah. Kayak Pak Habib iku salah. Kami berikan contoh ini sendiri. Kemudian yang terakhir yang dikatakan masalah ekonomi nantinya, saya gimana kerjaan yang khawatir. Di Al-Quran disebutkan, masa tak beriman pada Allah SWT lewat Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara. Karena dalam Al-Quran tidak ada kata miskin. Tidak ada miskin dalam Islam. Miskin ada, mungkin miskin iman, miskin hati. Fuqara kalau kekurangan, yughnihumullahu min fadli, jangan khawatir, Allah akan cukupkan kekurangan itu. Orang yang sudah menikah, kalau ampun nikah, ampun sekian tahun nikah, putan suki-suki, kawin malih. Kalau berani, cuma kita orang bertakwa, takut pada yang tua. Ya intinya begitu ya, intinya gitu. Yuk, selama Amin memberikan nafkah pada istrinya, zahir batinnya macam-macam semua ditanggung oleh Amin. Kekurangannya, wallahi Amin akan bertambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bakhil pada seorang istri, maka rezekinya akan dibakhilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cukup sedikit banyak, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya juga kepada Muhammad Amin. Bisiril Fatihah.